warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niza Destriasa Fitri, NIM 190290034 dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Padang. Nah, dalam video kali ini saya akan memaparkan mengenai bisnis plan dalam rangka untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah kewirausahaan. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa sih itu bisnis plan. Nah, bisnis plan ini adalah suatu pernyataan tertulis dalam perencanaan suatu bisnis yang berisi tujuan dan maksud dalam suatu bisnis. Dengan adanya bisnis plan, kita dapat membantu untuk pencapaian tujuan serta pengambilan keputusan ketika terjadi masalah selama berlangsungnya bisnis. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai bisnis plan untuk suatu usaha laundry. Nah, usaha laundry ini adalah usaha jasa yang bergerak dalam bidang pencucian pakaian. Untuk kali ini, saya akan mendirikan usaha laundry dengan nama Zanafa Laundry. So, enjoy this video. Nah, apa saja sih yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini? Yang pertama, ada bagian pendahuluan. Nah, di bagian pendahuluan ini kita akan menjelaskan mengenai perusahaan, apa itu visi dan misinya, nama perusahaan, logo perusahaan, tujuan dan maksud didirikannya usaha, serta gagasan usaha untuk kedepannya. Bagian kedua, nanti kita akan membahas mengenai rencana pelayanan dari bisnis Zanafa Laundry. Nah, bagian yang ketiga itu ada aspek pemasaran. Di sini kita akan membahas mengenai analisa pasar dan bagaimana strategi pemasaran dari usaha laundry, yakni usaha Zanafa Laundry. Nah, bagian yang keempat ada analisa operasional. Di sini kita akan membahas mengenai sumber daya, analisa pendukung bisnis, serta analisa SWOT. Nah, bagian yang terakhir itu bagian yang kelima, itu adalah analisa keuangan. Di sini kita akan membahas mengenai berapa modal awal yang dibutuhkan, serta berapa sih asumsi penghasilan per bulannya dari usaha laundry ini. Nah, kita akan masuk pada bagian pertama, yaitu bagian pendahuluan. Di sini kita akan membahas latar belakang berdirinya usaha, deskripsi perusahaan, nama perusahaan, logo perusahaan, tujuan dan maksud usaha ini didirikan, serta gagasan usaha. Nah, pertama kita akan membahas mengenai latar belakang dari pendirian usaha ini. Latar belakang adalah mengapa usaha ini didirikan. Yang pertama adalah kepraktisan. Nah, dewasa ini, kepraktisan adalah sesuatu yang sangat dicari. Semua orang ingin semuanya serba praktis, walaupun seringkali harus mengeluarkan banyak uang karena kesibukan yang membuat tidak cukupnya waktu untuk melakukan berbagai pekerjaan. Nah, latar belakang yang kedua adalah tentu saja kesibukan. Kesibukan membuat seseorang tidak memiliki waktu yang cukup luang bahkan untuk mencuci pakaiannya. Hal inilah yang menginspirasi berdirinya bisnis laundry untuk menyelesaikan permasalahan ibu rumah tangga yang tidak sempat untuk mencuci pakaian dalam jumlah yang banyak. Kemudian, latar belakang yang ketiga itu jarang ditemukan. Nah, di daerah yang akan didirikan bisnis laundry Zanafa ini, tepatnya di daerah Alang Panjang, itu masyarakatnya umumnya adalah petani, sehingga tidak jarang para ibu rumah tangga juga ikut turun ke ladang, sehingga terkadang kewalahan untuk mencuci. Ditambah lagi dengan jarang ditemukannya bisnis laundry di sini. Nah, oleh karena itu bisnis laundry sangat potensial, terutama di daerah di dekat perumahan, di mana banyak pasangan suami istri yang sibuk bekerja. Nah, latar belakang yang terakhir yaitu kesulitan. Nah, di daerah Alang Panjang ini adalah daerah yang cukup dingin, sehingga pemakaian selimut adalah sesuatu yang sangat umum dilakukan. Namun, pencucian selimut yang sangat tebal ini membuat ibu rumah tangga kesulitan untuk mencucinya. Tentu saja, jika dalam kondisi basah, selimut ini pasti akan sangat berat, bahkan mencapai berkilo-kilo. Nah, proses pencucian selimut yang cukup sulit ini jika dilakukan sendiri di rumah akan sangat sulit. Hal ini juga akan menjadikan bisnis laundry semakin berpotensi untuk didirikan di daerah ini. Selanjutnya adalah deskripsi perusahaan. Yang pertama, nama perusahaan.
Nah, nama usaha laundry ini kami beri nama Zanafa Laundry. Nah, kenapa Zanafa Laundry? Itu diambil dari akhiran nama saya sendiri sebagai owner, yaitu Niza, Za, dan Nafa itu diambil dari saudara dan saudari dari owner sendiri. Selain itu, mengapa kami mengambil nama ini? Karena sebelumnya kami juga sudah mendirikan sebuah toko kelontong dengan nama yang sama, yaitu Toko Zanafa. Oleh karena itu, kami juga mengambil nama yang sama untuk usaha laundry yang akan didirikan ini, yakni Zanafa Laundry. Nah, kedua mengenai logo perusahaan. Di sini kami menggunakan ilustrasi mesin cuci sebagai logo perusahaan. Ini menggambarkan bahwa perusahaan kami bergerak di bidang pencucian. Nah, di bagian bawah logo nanti akan dicantumkan nama dari usaha, yakni Zanafa Laundry, dan slogan dari usaha, yakni solusi yang tepat untuk yang tidak sempat. Visi dan misi dari usaha Zanafa Laundry. Yang pertama, visi. Visi dari usaha kami adalah menjadi laundry dengan konsep kiloan yang memberikan layanan terbaik untuk pelanggan dan dikelola secara profesional sehingga memberikan keuntungan untuk pelanggan, karyawan, dan pemilik. Selanjutnya, misi. Nah, misi yang akan kami lakukan adalah profesional dengan melakukan pelayanan yang maksimal dan memuaskan, hasil proses laundry yang bersih, rapi, dan harum, ketepatan waktu dalam penyelesaian laundry, tulus, ramah, dan orientasi kepada pelanggan, produksi yang ramah lingkungan, serta manajemen yang solid. Tujuan dan maksud dari pendirian usaha Zanafa Laundry ini adalah yang pertama, tujuan. Nah, selain bertujuan untuk memenuhi tugas kewirausahaan, di sini kami juga bertujuan untuk menambah pengetahuan sekaligus pengalaman dalam berwirausaha dan bisa mendapatkan life skill dan mengaplikasikan ilmu kewirausahaan yang telah ditetapkan di kampus ke dalam praktik yang sesungguhnya. Sedangkan maksud dari kegiatan usaha ini adalah untuk memanfaatkan setiap peluang dalam masyarakat dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan keberadaan bisnis laundry. Gagasan usaha dari usaha Zanafa Laundry. Nah, di sini Zanafa Laundry menawarkan jasa cuci kiloan yang menyediakan layanan antarjemput cucian. Layanan yang memuaskan juga menjadi nilai lain yang ditawarkan Zanafa Laundry kepada para pelanggan. Karena Zanafa Laundry sangat memperhatikan kebersihan, keamanan, kenyamanan, kerapian, ketepatan waktu, dan kesopanan pegawai harus tetap dijaga dan ditingkatkan kualitasnya. Zanafa Laundry juga menyediakan paket layanan kilap 3 jam, 6 jam, dan 12 jam bagi konsumen yang memerlukan pelayanan khusus. Di sini kami juga memberikan garansi kepuasan terhadap konsumen, yaitu apabila konsumen tidak puas terhadap hasil pencucian, maka konsumen bisa mengulang lagi proses laundry-nya. Selain itu juga ada garansi kerusakan, di mana Zanafa Laundry akan memberikan ganti rugi apabila barang-barang yang dilaundrykan mengalami kerusakan. Kemudian kami Zanafa Laundry juga akan menyediakan jasa pencucian selimut. Dan selanjutnya kita akan masuk pada bagian kedua, yaitu rencana pelayanan dari usaha Zanafa Laundry. Nah, rencana pelayanan dari usaha Zanafa Laundry adalah kegiatan atau proses pelayanan Zanafa Laundry mulai dari penerimaan barang, proses pelaundryan, sampai barang tersebut dihantarkan kembali ke konsumen, layanan kilat 3 jam, 6 jam, dan 12 jam bagi konsumen yang membutuhkan pelayanan cepat. Selain itu, Zanafa Laundry juga menerima layanan pencucian selimut yang tentu saja dapat diantar jemput sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Zanafa Laundry memberikan garansi kepuasan terhadap konsumen, yaitu apabila konsumen tidak puas terhadap hasil pencucian, maka bisa mengulangi lagi proses laundry-nya. Selain itu juga ada garansi kerusakan, di mana Zanafa Laundry akan memberikan ganti rugi apabila barang-barang yang dilaundrykan mengalami kerusakan. Nah, kita masuk pada bagian yang ketiga, yaitu aspek pemasaran. Di bagian aspek pemasaran ini, kita akan membahas mengenai analisis pasar dan bagaimana strategi pemasaran dari usaha Zanafa Laundry.
Nah, kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu analisis pasar. Sasaran pelanggan atau sasaran pasar dari Zanafa Laundry adalah ibu rumah tangga dan umum di daerah Alan Panjang yang kesulitan untuk mencuci pakaian dalam jumlah banyak dan yang tidak sempat untuk mencuci karena sibuknya kegiatan sehari-hari. Mereka juga cukup sulit menemukan jasa laundry di daerah ini karena masih sangat jarang sekali yang membuka usaha laundry. Kemudian mereka yang menginginkan laundry berkualitas dengan penyelesaian tepat waktu serta wangi yang khas dan tahan lama. Nah, selanjutnya ada strategi pemasaran dari usaha Zanafa Laundry. Nah, strategi pemasaran yang digunakan oleh Zanafa Laundry yang pertama yaitu melakukan komunikasi langsung dengan pelanggannya, seperti owner yang selalu berada di tempat dan memantau kegiatan operasional Zanafa Laundry hingga memperhatikan kepuasan para pelanggannya. Tidak jarang owner juga menanyakan secara langsung kepada pelanggan mengenai keluhan dan kepuasan yang didapat. Apabila pelanggan memiliki keluhan, dapat langsung menemui owner karena owner siap untuk menjawab keluhan tersebut. Kemudian yang kedua, Zanafa Laundry melakukan penyebaran brosur kepada konsumen dan calon konsumen. Di sini kami juga menyediakan layanan kepuasan pelanggan melalui telepon untuk mengetahui tingkat kepuasan konsumen. Dari sini pelanggan Zanafa Laundry dapat memberikan feedback terhadap pihak kami melalui telepon atau WhatsApp yang telah dibagikan tadi. Kemudian yang terakhir, Zanafa Laundry menyediakan layanan antar jemput. Kami mengambil dan mengantarkan barang-barang konsumen yang mau dilaundrykan langsung ke rumah atau ke tempat konsumen berada. Nah, selanjutnya apa sih sumber daya yang digunakan oleh usaha Zanafa Laundry? Sumber daya utama yang digunakan oleh Zanafa Laundry adalah aset manusia atau SDM dan alat operasional. Nah, aset manusia ini berupa pegawai atau pekerja yang akan melakukan proses pencucian. Kemudian alat operasional tentu saja terdiri dari alat-alat yang digunakan untuk proses pencucian dan penyetrikaan berupa mesin cuci, setrika, mesin pengering, kemudian pewangi, dan deterjen. Kemudian ada analisa pendukung bisnis. Analisa pendukung bisnis ini adalah berupa partnership. Nah, partnership yang digunakan atau partnership dari Zanafa Laundry adalah supplier bahan baku sabun seperti sabun, deterjen dan pewangi pakaian. Kemudian supplier plastik laundry untuk membungkus pakaian yang telah selesai di laundry. Kemudian ada service center mesin cuci dan mesin pengering, yaitu orang yang bertugas untuk memperbaiki mesin cuci ataupun mesin pengering apabila terjadi kerusakan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai analisa SWOT seperti yang sudah kita buat pada tugas-tugas kewirausahaan sebelumnya, yaitu analisa strength atau kekuatan, analisa weakness atau kelemahan, analisa opportunity atau peluang, kemudian yang terakhir threat atau ancaman. Yang pertama itu strength atau kekuatan, yaitu kelebihan dari usaha Zanafa Laundry. Yang pertama, memiliki tujuan usaha. Yang kedua, tempatnya yang strategis yang berada di pinggir jalan. Kemudian ruangannya yang nyaman, kami juga menyediakan pengharum ruangan, AC. Kemudian kemampuan karyawan dalam melayani pelanggan. Harga yang kami tawarkan juga terjangkau dan relatif murah. Hasil yang memuaskan, pakaian rapi, bersih dan harum. Kemudian kami menerima cuci kiluan dan cuci selimut. Zanafa Laundry buka dari jam 7 sampai dengan jam 10 malam waktu Indonesia Barat. Yang terakhir, usaha tepat berada di pinggir jalan sehingga mudah ditemukan oleh masyarakat atau
warga yang ingin melakukan pencucian. Yang kedua itu adalah weakness atau kelemahan. Kelemahan dari usaha kami adalah sering mengalami kendala jika di musim hujan, kemudian ada kurangnya lahan penjemuran pakaian, dan SDM atau sumber daya manusia yang terbatas. Yang ketiga itu opportunity atau peluang. Lokasi usaha yang kami tempati sangat strategis, kemudian dengan adanya jumlah penduduk yang semakin meningkat, tentu saja peluang berkembangnya usaha ini semakin besar. Kemudian pasar masih terbuka karena jarang ditemukan usaha laundry di daerah sekitar tempat usaha Zanafa Laundry didirikan. Yang terakhir itu ada threat atau ancaman. Ancaman yang akan dihadapi yang pertama itu banyaknya bermunculan laundry baru di sekitar, karena melihat bagaimana peluang ini cukup besar, kemudian muncullah berbagai perusahaan-perusahaan pesaing. Nah, kita masuk pada bagian yang terakhir, yaitu analisa keuangan. Nah, pada bagian ini kita akan membahas mengenai berapa sih modal awal yang diperlukan untuk mendirikan usaha laundry ini, dan berapa asumsi pendapatan per bulan yang didapatkan setelah kita mendirikan usaha ini. Nah, yang pertama kita akan membahas berapa sih modal investasi awal yang diperlukan untuk mendirikan usaha Zanafa Laundry ini. Nah, untuk modal awal kita perlu membeli berbagai alat operasional dan membeli bahan baku seperti 2 unit mesin cuci, 1 unit mesin pengering, 5 unit setrika, timbangan digital, renovasi ruangan, meja dan kursi, serta biaya untuk promosi awal. Nah, jika ditotalkan, harga yang harus kita bayarkan untuk membeli alat-alat operasional awal ini mencapai Rp8.050.000. Nah, kemudian setiap bulannya tentu saja kita akan memerlukan biaya untuk operasional usaha ini. Nah, di sini saya akan menjabarkan harga atau biaya yang diperlukan setiap bulannya, yaitu untuk membayar listrik, pembelian deterjen, pembelian pewangi, gaji karyawan, air, bensin untuk kegiatan antarjemput, dan lain-lain. Nah, jika kita total, biaya dari operasional bulanan dari usaha ini adalah Rp3.400.000. Nah, jika kita jumlahkan dengan total modal investasi awal, kita akan membutuhkan uang sekitar Rp11.450.000. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada asumsi pendapatan per bulan yang akan didapatkan setelah usaha laundry ini berjalan. Nah, kita hitung 1 bulan itu 30 hari. Misalkan dalam sehari itu mendapatkan orderan sebanyak 40 kg, kemudian dikali 30 hari, maka sebulan bisa mencapai 1.200 kg pakaian. Nah, harga yang kita tetapkan untuk per kilonya itu adalah Rp5.000. Jika kita kalikan dalam 30 hari, maka jumlah uang yang didapatkan itu sekitar 6 juta. Nah, jika dikurangkan dengan biaya operasional bulanan, maka asumsi keuntungan per bulan itu sekitar Rp3.400.000. Maka dengan asumsi keuntungan per bulan yang sebesar Rp3.400.000, nah modal usaha ini tentu akan kembali dalam waktu 3 bulan operasional. Berikutnya, bulan-bulan berikutnya kita sudah dapat meraup untung lebih dari 50% setiap bulannya. Nah, sekian presentasi saya kali ini mengenai bisnis plan dari usaha laundry Zanafa Laundry. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan, dan terima kasih sudah menonton video ini. Nah, bagi yang menginginkan file Word atau file PowerPoint dari bisnis plan ini, saya sudah sediakan link di deskripsi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.